Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan merecap sebuah alur cerita series berjudul The Last of Us. Film yang diadaptasi dari sebuah video game yang bertajuk post-apokaliptik yang berkisah tentang sebuah virus jamur yang membuat korban yang terinfeksi menjadi haus darah dan dengan mudah menginfeksi orang lain. Kondisi ini menyebabkan kekacauan dan memicu pandemi global. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan pada tahun 1968, di mana di sebuah acara televisi para ilmuwan sedang membicarakan adanya bahaya virus yang berasal dari sebuah jamur dan dapat membahayakan keselamatan manusia yang dapat menyebarkan infeksi ke seluruh manusia dengan cepat. Scene lalu berpindah ke tahun 2003, di mana scene memperlihatkan seorang gadis remaja berumur 12 tahun bernama Sarah. Ia hidup dengan seorang ayahnya yang bernama Joel. Pagi itu, Sarah terlihat menyiapkan sarapan, dan hari itu adalah hari yang bertepatan dengan ulang tahun Joel ayahnya. Tak lama kemudian, lalu datanglah karakter lain yang bernama Tommy. Dia adalah paman Sarah yang juga datang pagi itu ke rumah Joel untuk menjemputnya bekerja. Ayahnya berjanji kepada Sarah saat malam tiba ia akan membelikan kue untuk merayakan ulang tahunnya. Saat akan pergi ke sekolah, Sarah secara diam-diam masuk ke kamar ayahnya dan mengambil jam tangan ayahnya yang rusak dan juga beberapa uang yang berada di dalam lacinya. Saat Sarah keluar, tetangganya lalu menyapa Sarah dan mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak mampir ke rumah mereka. Sarah lalu mengatakan bahwa ia akan mampir setelah pulang dari sekolah nanti. Scene pun berpindah. Sarah terlihat berada di sekolah seperti biasa. Saat bel pulang berdering, ia lalu bergegas untuk segera meninggalkan sekolahnya. Sebelum pulang, ia lalu mampir ke sebuah toko jam untuk memperbaiki jam tangan milik ayahnya. Namun, tak lama kemudian, pemilik toko jam tersebut tiba-tiba saja menutup tokonya dan menyuruh Sarah untuk segera pergi. Saat Sarah pulang ke rumahnya, ia pun mampir terlebih dahulu ke tetangganya. Saat ia sampai, Sarah menceritakan kepada tetangganya tersebut bahwa ia melihat banyak polisi yang berlalu lalang di jalan dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun Connie hanya menjawab bahwa hal tersebut hanyalah hal yang biasa terjadi setiap hari. Saat Sarah melihat film-film milik Connie, ibu Connie yang dalam keadaan sakit dan tuli berlaku aneh. Sarah lalu mencoba untuk meminjam film milik Connie dan tak lama kemudian ia pun pamit pulang. Saat Sarah akan pulang, ia melihat anjing milik Connie hanya diam menatap ibu Connie. Saat di luar, Sarah juga melihat banyak pesawat milik tentara yang sedang melintas. Scene pun berpindah. Saat malam tiba, ayahnya pun lalu tiba di rumah dan ia terlambat untuk pulang. Sarah lalu menanyakan kue yang ia janjikan untuk dibeli, namun ayahnya lupa untuk membelinya. Sarah lalu memberikan kepada ayahnya jam tangan yang sudah ia perbaiki. Ia juga mengatakan bahwa ia mengambil uang milik ayahnya untuk memperbaiki jam tersebut. Sarah juga lalu memberikan kaset film yang ia pinjam dari Connie, dan ayahnya terlihat begitu senang. Saat Joel terus menonton dan Sarah sudah tertidur, tak lama kemudian ponsel milik Joel pun berdering. Yang ternyata itu adalah Tommy yang meminta bantuan kepada Joel bahwa ia berada di penjara saat ini. Ia mengatakan bahwa ada seseorang pria yang menggila dan memukul pelayan saat ia berada di bar. Setelah mendapat kabar dari Tommy, Joel pun lalu memindahkan Sarah ke kamarnya dan langsung bergegas pergi menuju penjara. Scene pun berlanjut. Sarah pun lalu terbangun akibat mendengar suara gaduh dari luar. Ia pun lalu mencari-cari ayahnya. Sarah lalu menyalakan televisi, namun semua saluran televisi mengalami gangguan. Sarah pun lalu terkagetkan oleh anjing tetangganya. Sarah lalu menghampiri anjing tersebut dan ia menyadari bahwa ada yang aneh dan sesuatu terjadi. Sarah pun lalu mencoba untuk membawa anjing tersebut kembali, namun anjing tersebut menolak dan pergi berlari. Sarah lalu mencoba memasuki rumah tetangganya, namun tak ada satupun orang yang menyauti panggilannya. Sarah pun lalu terkejut karena ia melihat lumuran darah dan juga tetangganya yang sedang sekarat. Lalu tak lama kemudian ia menemukan ibu Connie yang lumpuh sedang menggigiti anaknya. Sarah pun lalu berlari keluar dan tak lama kemudian ayahnya pun datang.
Joel yang melihat tetangganya sudah berubah menjadi zombie lalu menghajarnya. Joel lalu mengatakan kepada Sarah bahwa kejadian ini sedang terjadi di mana-mana. Mereka pun lalu bergegas untuk pergi dari rumah tersebut dan pergi sejauh mungkin untuk menghindari kejadian aneh yang terjadi. Saat di perjalanan, Sarah lalu menanyakan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya lalu menceritakan bahwa ia mendengar bahwa ada sebuah virus yang menjangkit orang-orang dan membuat semua orang menjadi buas. Namun saat di perjalanan, semua jalan ditutup dan mereka pun kebingungan harus pergi kemana. Saat mereka terus berjalan dan sampai di kota, mereka menemukan semua orang menggila dan kondisinya sangat kacau. Tiba-tiba ada sebuah pesawat yang jatuh dari udara dan meledak seketika. Mobil mereka pun hancur dan terbalik, dan mereka terperangkap di tengah-tengah kekacauan. Tommy dan Joel pun berpisah untuk menemukan jalan keluar. Namun saat Joel menggendong anaknya, ia juga menemukan zombie dan tak lama kemudian mengejarnya. Joel pun bergegas menyelamatkan diri, namun ia berhasil diselamatkan oleh seorang tentara yang menembak zombie tersebut. Seorang tentara lalu menodongkan pistol ke arah Joel, dan Joel berkata bahwa ia tidak dalam keadaan sakit. Namun tentara tersebut lalu menyerang Joel dan berasumsi bahwa semua orang sudah terjangkit. Tak lama kemudian, Joel pun berhasil diselamatkan kembali oleh Tommy. Namun sialnya Sarah terkena tembakan yang berasal dari tentara tadi. Saat Joel akan menolongnya, Sarah pun tak lama kemudian akhirnya tewas. Scene pun berpindah, memperlihatkan 20 tahun kemudian. Scene lalu memperlihatkan seorang anak kecil yang berada di tengah kota Boston yang dalam kondisi hancur tak terawat. Anak kecil tersebut mencoba untuk masuk ke dalam zona karantina. Para petugas Fedra yang melihat anak kecil tersebut lalu membawanya masuk ke dalam. Saat di dalam, para petugas lalu mencoba untuk menanyai anak tersebut dan mencoba untuk memeriksanya, dan ternyata anak tersebut sudah terinfeksi. Di sisi lain, semua orang yang berhasil selamat sedang bergotong royong membakar mayat-mayat yang terinfeksi oleh virus. Scene lalu menampilkan kembali Joel yang berhasil selamat dari virus tersebut. Scene juga lalu menampilkan orang-orang yang berhasil selamat dan berada di tempat karantina yang aman dan berusaha untuk melanjutkan kembali hidup mereka. Scene pun berpindah. Scene lalu menampilkan Joel yang bertahan hidup harus rela menjadi penjual obat penenang kepada para tentara Fedra. Di scene tersebut, tentara Fedra menceritakan kepada Joel untuk berhati-hati bahwa ada kelompok pemberontak bernama Fireflies yang berseteru dengan mereka di dalam zona karantina tersebut. Scene pun kembali berlanjut, di mana memperlihatkan karakter lain dalam serial ini. Ia bernama Tess. Tess adalah seorang penyelundup yang berada di zona karantina, Boston. Di scene ini, ia terlihat sedang berseteru dengan seseorang yang bernama Robert. Namun demikian, Tess meminta kepada Robert untuk melepaskannya, karena hal yang terjadi antara mereka berdua adalah masalah yang sepele. Robert pun tak lama kemudian menyetujui untuk melepaskan Tess. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba bom pun meledak dan menewaskan anak buah Robert. Tess pun lalu berjalan keluar, dan ia melihat sebuah mobil yang terbakar. Ia lalu kembali melanjutkan perjalanannya, namun ia menemukan Fedra dan Firefly sedang dalam keadaan baku tembak. Tess pun lalu kembali, namun ia bertemu dengan tentara Fedra yang menangkapnya, dan menyangka bahwa ia adalah bagian dari Fireflies. Scene pun berpindah, memperlihatkan karakter utama dalam film ini. Ia bernama Ellie. Di scene tersebut, ia terlihat ditawan oleh pihak Fireflies. Ellie adalah seorang yang sebenarnya telah terinfeksi oleh virus, namun ia berhasil selamat. Fireflies meyakini bahwa Ellie adalah kunci di mana vaksin virus bisa ditemukan. Scene lalu kembali kepada Joel, yang dimana Joel mencoba untuk mencari keberadaan Tommy yang telah menghilang dan sampai hari ini sudah 3 minggu. Ia belum juga mendapatkan informasi darinya. Joel lalu menanyakan tempat di mana Tommy terakhir kali berada kepada seseorang. Ia berniat untuk mencari keberadaan Tommy, karena Tommy adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Joel lalu kembali ke tempat di mana ia tinggal. Ia lalu terlihat bersiap-siap untuk menjalankan rencananya.
Scene lalu menampilkan Joel menenggak obat penenang dan ia pun lalu tertidur di kasurnya. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang datang, yang ternyata seseorang tersebut adalah Tess. Saat pagi tiba, Joel lalu melihat wajah Tess yang dalam keadaan lebam. Tess mengatakan bahwa ia diserang oleh beberapa remaja. Tess juga menceritakan bahwa ia ditangkap oleh tentara Fedra dan dipenjara seharian. Tess lalu menambahkan bahwa Robert telah menjual aki milik mereka kepada orang lain. Joel yang mendengar kabar tersebut pun marah, karena truk yang akan ia gunakan untuk mencari Tommy tidak akan hidup. Tess lalu mencoba membujuk Joel agar ia tenang. Tess mengajak Joel untuk mencari kepada siapakah Robert menjual aki tersebut, dan kita akan merebutnya kembali darinya. Scene pun berpindah memperlihatkan Marlin, yang dimana ia adalah pemimpin dari kelompok Fireflies. Ia juga adalah seseorang yang dekat dengan ibunya Ellie. Di scene tersebut, ia mengatakan kepada Kim, salah satu karakter lain, bahwa ia juga tidak mengetahui mengapa ia harus mengurung Ellie. Ia menyebutkan bahwa malam ini para Fireflies akan berkumpul di gedung dan berencana untuk pergi ke barat meninggalkan zona karantina. Karena Marlin mendapatkan sebuah informasi dari orangnya yang berada di menara di sebelah barat Boston. Di sisi lain, Joel dan Tess mencoba untuk mendapatkan informasi di manakah keberadaan aki mobil yang Robert jual kepada seseorang. Tak lama kemudian, Tess pun muncul dan mengatakan bahwa aki yang Robert jual berada di sebuah gedung bernama Red Tag. Mereka pun lalu berencana untuk mendatangi gedung tersebut. Sementara itu, Ellie terlihat mencoba untuk melepaskan dirinya, namun usahanya tersebut sia-sia. Tak lama kemudian, Marlin pun datang membawakan tas milik Ellie. Marlin lalu melepaskan ikatan Ellie. Ia juga mengatakan bahwa dirinya lah yang melarang semua orang untuk menembaknya. Marlin juga menceritakan bahwa dirinya lah yang menempatkan Ellie di panti asuhan milik Fedra, karena tempat tersebut sangatlah aman. Namun ia terpaksa menangkap Ellie karena Ellie berusaha untuk kabur. Marlin juga menceritakan bahwa Ellie memiliki tujuan yang sangat besar, dan ia berencana akan membawanya pergi dari zona karantina malam itu juga. Di sisi lain, Joel dan Tess selalu memulai rencana mereka untuk mendatangi gedung yang mereka tuju. Namun saat mereka masuk, mereka menemukan seseorang yang tewas akibat virus jamur yang menjangkit. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di gedung yang mereka tuju. Saat Tess membuka pintu, ia merasakan ada sesuatu yang menghalangi pintu tersebut dan tidak bisa terbuka. Joel lalu mencium sesuatu dan menemukan tetesan darah di bawah kakinya. Tess lalu mendobrak pintu tersebut dan menemukan Robert dan anak buahnya telah tewas. Mereka juga akhirnya menemukan aki yang mereka cari. Joel lalu terus berjalan dan ia menemukan Kim yang sedang membantu Marlin bangun. Tiba-tiba Ellie pun muncul dari sebuah ruangan dan lalu tiba-tiba menyerang Joel. Tak lama kemudian Marlin pun mengenali Joel, dan begitu pun Tess. Bersih tegang antara kedua kubu pun terjadi. Marlin lalu memberitahu Joel bahwa mereka mempunyai rencana yang besar dan akan membawa Ellie keluar dari zona karantina. Marlin mengatakan bahwa Fedra sedang menuju kemari dan ia dalam keadaan terluka. Ia lalu meminta kepada Joel dan Tess untuk menyelundupkan Ellie dan mengantarkannya ke suatu tempat yang dimana di tempat tersebut para Fireflies yang lain sudah menunggu mereka. Marlin lalu berjanji akan memberikan Joel apa yang ia inginkan untuk mencari Tommy, asalkan ia mau mengantarkan Ellie. Joel lalu berunding dengan Tess apa yang seharusnya mereka lakukan. Tess lalu setuju untuk mengantarkan Ellie ke sebuah tempat dan mereka akan mendapatkan yang mereka mau setelah sampai di tempat tersebut. Joel dan Tess pun akhirnya membawa Ellie bersama mereka. Mereka berdua lalu membawa Ellie ke tempat kediaman mereka berdua. Joel dan Tess pun lalu berunding membicarakan rencana untuk membawa Ellie pergi. Sementara itu, Ellie menemukan barang-barang yang baru saja ia temukan yang sebelumnya ia belum pernah temui. Tak lama kemudian, Joel pun masuk ke ruangan dan lalu tertidur. Ia mengatakan bahwa ia sedang menghabiskan waktu. Scene pun berlanjut. Joel akhirnya terbangun. Ellie mengatakan bahwa ia belum pernah pergi keluar tembok karantina satu kali pun dan menanyakan kepada Joel bagaimana kondisi di luar sana. Joel lalu bertanya apakah Ellie seseorang yang sangat spesial sampai-sampai ia harus membawanya pergi. Tak lama kemudian Tess pun masuk dan menyuruh semua orang untuk bersiap karena sebentar lagi mereka akan memulai rencana mereka untuk pergi. Di sisi lain, Fedra memberlakukan jam malam di mana para tentara Fedra terus berpatroli.
Semua orang yang berada di zona karantina dilarang untuk keluar dan akan dihukum mati bila tertangkap berencana untuk kabur dari zona tersebut. Joel dan yang lainnya lalu memulai rencana mereka dan berhasil keluar dari tembok zona karantina. Mereka lalu terus melanjutkan perjalanan dan dengan cara mengendap-endap menghindari patroli tentara Fedra. Namun sial, mereka lalu bertemu dengan seorang tentara Fedra yang dimana tentara tersebut adalah tentara yang biasa Joel menjual obat penenangnya. Tentara tersebut lalu menyuruh mereka untuk berlutut, sementara Tess mencoba untuk membujuk dengan memberikan imbalan agar mereka dilepaskan. Tentara itu lalu memeriksa satu persatu dari mereka, apakah mereka terinfeksi atau tidak. Namun saat tentara tersebut memeriksa Ellie lalu menusuknya dengan pisau yang ia bawa. Bersih tegang pun tidak bisa dihindarkan. Joel lalu kembali teringat saat ia berhadapan dengan seorang tentara, saat ia mencoba menyelamatkan putrinya. Tak lama kemudian, Joel pun lalu menghajar tentara tersebut. Di sisi lain, Tess lalu memeriksa hasil tes milik Ellie, yang dimana Ellie ternyata sudah terinfeksi virus. Namun Ellie berusaha untuk meyakinkan kepada Joel dan Tess bahwa ia tidaklah sakit. Ia mengaku bahwa virus tersebut sudah berada 3 minggu dalam tubuhnya. Namun virus tersebut tidak menyebar. Tess selalu mengatakan untuk kembali melanjutkan perjalanan dan kabur dari kejaran tentara Fedra. Di sisi lain, Sean lalu menampilkan sebuah radio di kediaman Joel menyala. Scene pun berlanjut. Sean lalu menampilkan kota Jakarta pada tahun 2003. Di scene tersebut terlihat ada seorang perwira tentara yang datang mencari seseorang. Para tentara lalu membawa seorang wanita yang berada di restoran tadi. Wanita tersebut adalah seorang profesor yang mengajar pada sebuah universitas yang bernama Ibu Ratna. Para tentara menjelaskan bahwa mereka telah menemukan orang yang tepat. Ibu Ratna pun lalu dibawa ke sebuah rumah sakit. Tentara tersebut lalu meminta untuk memeriksa spesimen yang telah mereka temukan. Tentara itu juga mengatakan bahwa mereka menemukan spesimen tersebut berasal dari tubuh manusia. Namun Ibu Ratna mengatakan tidak mungkin spesimen tersebut bertahan pada tubuh manusia. Scene pun berlanjut. Ibu Ratna lalu mendatangi korban yang terkena virus itu. Ibu Ratna lalu melihat sesuatu yang aneh dalam tubuh manusia tersebut. Ibu Ratna lalu menanyakan dari mana seorang tersebut berasal. Sang tentara menyebutkan bahwa mereka menemukan korban tersebut pada sebuah pabrik tepung. Tentara tersebut juga menyebutkan korban tadi menyerang dan menggigit semua orang yang berada di sana dan terpaksa mereka harus menembaknya. Bu Ratna lalu menanyakan bagaimana dengan nasib orang-orang yang telah digigit. Tentara tadi menyebutkan bahwa mereka membawanya, namun akhirnya juga ia harus mengeksekusinya. Tentara tersebut lalu meminta kepada Ibu Ratna untuk menemukan sebuah vaksin. Ibu Ratna lalu mengatakan bahwa selama ini ia mempelajari hal tersebut dan ia menemukan tidak ada obat dan tidak ada vaksin satupun. Ibu Ratna lalu menyarankan untuk mengebom semua orang yang berada di dalam kota. Scene pun berlanjut. Di scene awal memperlihatkan Ellie yang tengah tertidur di sebuah reruntuhan rumah di luar zona karantina, yang dimana Joel dan Tess sudah memperhatikan Ellie dan mengacungkan senjata ke arah Ellie. Joel lalu meminta Ellie untuk memperlihatkan lengannya. Ellie menjelaskan bahwa ia tidak terinfeksi. Marlin telah menemukannya setelah digigit, dan Marlin terus mengurungnya dan terus menguji Ellie setiap hari. Dan tak lama kemudian Ellie pun meminta izin untuk buang air kecil. Sementara itu, Tess dan Joel lalu berunding dan membicarakan apa yang harus mereka lakukan terhadap Ellie. Joel khawatir bahwa Ellie bisa saja berubah sewaktu-waktu. Ellie pun lalu kembali dan Tess lalu memulai interogasinya. Tess menanyakan mengapa Marlin sangat menginginkan untuk mengantar Ellie untuk sampai ke sebuah tempat yang dimaksudkan. Ellie awalnya tidak mau menceritakan hal tersebut karena Marlin sudah berpesan untuk tidak mengatakan kepada orang lain. Ellie mengatakan bahwa di barat, Fireflies mempunyai markas dan beberapa dokter. Mereka berencana untuk menemukan sebuah vaksin dan meneliti hal tersebut dari tubuhnya. Joel pun tidak percaya dengan hal tersebut, dan vaksin adalah hal yang berjuta-juta kali ia dengar, namun sampai saat ini ia tidak pernah ditemukan. Dan Joel mengatakan untuk kembali ke zona karantina saat ini juga. Namun Tess berpendapat lain. Ia mengatakan untuk menyelesaikan misi tersebut, dan benar atau salahnya rumor tersebut tidaklah penting bagi kita. Yang terpenting adalah kita sampai di sana dan bisa mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Joel pun akhirnya setuju dengan hal tersebut, dan mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka.
Saat mereka keluar dari tempat persembunyian, Ellie pun terkagum dengan apa yang ia lihat, karena ia baru pertama kali keluar dari zona karantina. Mereka bertiga pun lalu terlihat melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, Tess lalu menanyakan kepada Ellie bagaimana ia bisa tergigit. Ellie pun lalu menceritakan saat ia berusaha untuk kabur dan ia tidak menyangka ada sesuatu yang menyerangnya. Tak lama kemudian mereka bertiga pun mendengar suatu jeritan dan mereka bertiga pun bertanya-tanya suara apakah itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah hotel yang sudah terendam air. Mereka lalu terlihat menyeberangi genangan air tersebut. Saat mereka sampai di ujung hotel, mereka menemukan jalan yang biasa Tess lalui, tertutup oleh reruntuhan batu. Tess selalu memiliki rencana untuk naik dan membukakan pintu kamar dari luar. Tess pun keluar melewati reruntuhan dibantu oleh Joel. Namun saat Tess pergi, keadaan pun mulai canggung antara Ellie dan Joel. Ellie terus menanyakan mengenai Joel dan juga Tess. Namun Joel mengatakan untuk tidak lagi menanyakan tentang dirinya. Tak lama kemudian, Tess pun akhirnya berhasil dan membukakan pintu kamar hotel dari dalam. Mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan dari atas gedung terlihat begitu banyak orang yang sudah terinfeksi. Tess menceritakan bahwa setiap tahun banyak orang yang terinfeksi dan terakhir kali ia melihat mereka jumlahnya sangatlah sedikit. Mereka pun lalu mencari jalan lain agar bisa sampai di markas Firefly. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah museum, yang dimana di depan pintu tersebut virus jamur yang menjangkit sudah menjalar. Joel lalu memeriksa bahwa mereka aman dan bisa melewat. Mereka pun lalu bersiap-siap dan mereka lalu memasuki museum tersebut. Di dalam, mereka menemukan virus tersebut sudah terbakar dan mereka merasa aman di dalam museum tersebut. Namun Ellie menemukan jasad yang tewas mengenaskan. Tess dan Joel pun berasumsi bahwa jasad tersebut diserang oleh sesuatu di luar, dan ia merangkak masuk ke dalam. Joel lalu memberitahu kepada yang lain untuk tidak bersuara, dan kembali meneruskan perjalanan. Mereka bertiga pun lalu terlihat melanjutkan perjalanan dengan mengendap-endap, dan berharap tidak ada sesuatu yang datang menyerang mereka. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan, dan tiba-tiba di luar bangunan pun runtuh, dan hampir saja menimpa Tess dan Ellie. Tak lama kemudian mereka pun mendengar sebuah suara, yang dimana suara tersebut berasal dari seseorang yang sudah terinfeksi, dan mengarah mendatangi mereka. Joel lalu memberikan isyarat kepada yang lainnya untuk tidak bersuara, karena makhluk tersebut sepertinya buta dan hanya bisa mendengar suara saja. Tak lama kemudian makhluk tersebut pun lalu menemukan mereka, dan langsung menyerang. Joel pun menahan makhluk tersebut, dan mengatakan kepada yang lain untuk segera pergi. Mereka bertiga pun berpisah menyelamatkan diri. Joel pun lalu menemukan Ellie dan memberikan isyarat untuk segera pergi dengan cara mengendap-endap. Namun tanpa disengaja, Joel menginjak pecahan kaca yang mengundang makhluk tersebut kembali menyerang mereka. Joel pun berusaha untuk menembak makhluk tersebut dan berhasil menewaskannya. Namun suara tembakan yang dikeluarkan oleh Joel mengundang makhluk lain untuk datang. Dan tak lama kemudian Tess pun datang membantu. Joel pun berhasil kembali menewaskan makhluk tersebut, dan sialnya Ellie mendapatkan kembali gigitan dari serangan makhluk tadi. Dan tak lama kemudian mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat di luar, Joel membantu mengobati kaki Tess yang terkilir. Joel mengatakan ia khawatir Ellie bisa saja tiba-tiba berubah. Namun Tess meyakinkan Joel bahwa mungkin Ellie adalah benar yang akan menjadi penyebab ditemukannya vaksin dan bisa menyembuhkan kita semua. Mereka bertiga lalu kembali melanjutkan perjalanan sebelum gelap datang. Akhirnya mereka tiba di mana markas Fireflies berada. Namun saat sampai di sana mereka tidak menemukan satu orang pun yang berada di markas tersebut. Joel lalu memeriksa seorang diri, namun ia tidak menemukan apapun di dalam truk yang ia temukan. Ellie lalu melihat ada lumuran darah dan menyangka bahwa mereka berada di dalam. Tess lalu masuk ke dalam dan menemukan semua orang telah tewas. Tess pun kesal karena rencananya tidak berjalan dengan lancar dan semua orang tewas akibat serangan orang yang terkena virus. Tess lalu mencoba untuk mencari sebuah peta yang menunjukkan harus membawa kemana Ellie pergi.
Joel mengatakan bahwa rencana mereka telah berakhir dan kita harus kembali pulang. Namun Tess menolak karena zona karantina bukanlah rumahnya. Tak lama kemudian Ellie mengatakan bahwa Tess telah terinfeksi. Tess selalu memperlihatkan virus yang sudah menjalar di tubuhnya. Tess selalu meminta Ellie untuk membuka perbannya, dan ia menemukan virus tersebut memang tidak mempan kepada Ellie. Tess selalu meminta kepada Joel untuk membawa Ellie ke tempat Bill dan Frank, dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Tak lama kemudian ada seorang yang terkena virus merangkak ke arah mereka. Joel lalu menembaknya, dan seketika seorang tersebut pun tewas. Di sisi lain, semua orang yang terkena virus lalu kembali terbangun dan berlari ke arah Joel dan Ellie berada. Joel yang mendengar keributan di luar pun lalu memeriksanya, dan mengatakan bahwa semua orang yang terkena virus sedang berjalan menuju arah mereka. Tess selalu mengeluarkan bensin yang berada di dekatnya dan memastikan agar Joel dan Ellie tidak diikuti. Tess selalu mengatakan bahwa Joel harus segera menyelamatkan Ellie dan menyelamatkan yang lainnya juga. Joel pun terpaksa meninggalkan Tess. Sementara itu, Tess terlihat menyalakan koreknya, namun sialnya tidak berhasil menyala. Di sisi lain, semua orang yang terkena virus sudah memasuki gedung tersebut, dan tak lama kemudian seorang datang mendatangi Tess. Namun akhirnya Tess pun berhasil menyalakan korek api miliknya dan membuat gedung tersebut meledak. Joel dan Ellie pun yang berhasil kabur akhirnya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Berakhir sudah episode pertama dari series The Last of Us ini. Ikuti terus kelanjutan ceritanya dan jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.